Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Elektronika Komunikasi. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada pertemuan ke-13 ya. Jadi tidak terasa ini sudah pertemuan ke-13, minggu depan berarti pertemuan terakhir nanti ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang modulasi fase. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang modulasi frekuensi. Nah, ini masih bagian dari modulasi sudut. Nah, ini modulasi sudut itu nanti kan ada modulasi frekuensi, ada modulasi fase. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang modulasi fase. Nah, ini saya ambil dari PowerPoint yang pertemuan sebelumnya. Jadi, modulasi sudut atau angle modulation itu nanti ada modulasi frekuensi, ini yang bawah, kemudian ada modulasi fase. Nah, modulasi sudut itu nanti kan berarti yang diubah itu adalah sudutnya. Sudutnya itu nanti bisa meliputi frekuensi dan bisa meliputi fase. Nah, kalau yang diubah itu frekuensinya, maka nanti kita kenal sebagai modulasi frekuensi. Jadi yang berubah itu frekuensinya. Ini di sini isyarat pemodulasinya itu naik, berarti frekuensi naik. Isyarat pemodulasinya turun, berarti ini frekuensinya turun. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Ini yang kita bahas pada pertemuan kemarin ya. Nah, kemudian untuk modulasi fase itu yang berubah fasenya. Nah, ini fasenya yang diubah ini ya. Nah, di sini sekilas itu nanti modulasi fase itu outputnya itu hampir sama dengan modulasi frekuensi. Nah, cuman ini terlihat ini lebih lebih dulu ya, lebih dulu terjadi adanya kenaikan frekuensi. Ini ini lebih dulu terjadi penurunan frekuensi. Kalau ini turunnya di sini mengikuti turunnya isyarat pemodulasi, maka ini sebelum turun sampai bawah ini sudah terjadi penurunan frekuensinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan modulasi yang lain, misalnya modulasi amplitude, ini ya, kira-kira seperti ini. Ini isyarat yang hasil modulasi, isyarat yang termodulasi, itu frekuensinya tetap. Tetapi di sini ada perubahan amplitude. Maka ini disebut dengan amplitude modulation. Yang berubah itu amplitudenya. Ya, di sini yang memodulasi kecil, maka amplitudenya kecil. Ini yang memodulasi besar, maka di sini amplitudenya besar. Sehingga yang berubah itu amplitudenya yang berubah. Frekuensi konstan, fase juga konstan. Nah, kalau yang sebelah kanannya ini modulasi frekuensi, frekuensi modulation. Di sini yang di sebelah kiri ini amplitudenya untuk isyarat pemodulasi kecil, maka frekuensinya itu kecil. Di sini ya, amplitude untuk yang memodulasi itu lebih tinggi, berarti di sini frekuensinya lebih tinggi. Nah, berarti ada perubahan frekuensi. Nah, sehingga di sini frekuensinya naik, fasenya konstan. Nah, untuk modulasi fase, phase modulation yang berubah itu fasenya. Di sini amplitudenya kecil, fasenya biasa. Di sini amplitudenya besar dari sinyal pemodulasi, maka di sini ada perubahan fase yang cukup besar. Nah, sehingga fase itu di sini tergeser dengan lumayan besar di sini. Nah, kalau dilihat frekuensinya konstan. Nah, di sini perubahan dari ini ya, dari fase normal ke fase yang tergeser ya. Ini nanti seakan-akan kan ada peningkatan frekuensi sesaat di sini. Nah, ini tapi secara secara global di sini frekuensinya itu konstan. Untuk fasenya ini ada perubahan, fasenya naik. Nah, di sini modulasi fase itu dapat diperoleh dari modulasi frekuensi. Nah, jadi dari modulasi frekuensi itu nanti diintegralkan itu menjadi modulasi fase. Ya, jadi modulasi frekuensi diintegralkan nanti akan menjadi modulasi fase. Nah, kalau kita lihat di sini secara visual di sini ya. Nah, ini secara visual bagaimana terjadinya modulasi fase ini. Nah, ini pada saat awal ini fasenya itu sama. Nah, di sini ini perlahan-lahan naik. Nah, fasenya sedikit demi sedikit akan mendahului. Ya, fasenya akan mendahului. Nah, karena mendahului fasenya ya, seakan-akan itu kan lebih rapat karena kan
semakin semakin lama ini fasenya semakin mendahului sehingga seakan-akan gelombangnya jadi semakin rapat. Nah ini sampai nanti saat yang tertinggi ini nanti mendahulunya itu sangat menjadi maksimal ya. Nah sehingga ini seakan-akan pada saat ini tertinggi ini juga frekuensinya juga sangat tinggi ini. Nah kemudian begitu ini turun, nah maka sekarang fasenya itu nanti akan tertinggal. Ya, nah sehingga karena semakin lama semakin tertinggal, lah, seakan-akan frekuensinya ini seakan-akan turun. Nah, sehingga ini seakan-akan kelihatan lebih longgar atau lebih ya ini lebih longgar untuk grafik gelombangnya. Nah, itu jadi secara visual itu seperti itu. Jadi seakan-akan ini hampir sama dengan modulasi frekuensi ya. Tapi di sini memang kalau kita dapatkan dari modulasi frekuensi ini dengan mengintegralkan hasil dari modulasi frekuensi maka didapatkan modulasi fase ya. Nah, sehingga nanti untuk analisis-analisis berikutnya tentang modulasi fase itu nanti biasanya nanti akan menggunakan analisis yang modulasi frekuensi termasuk nanti spektrum gelombangnya nanti sama dengan modulasi frekuensi karena tadi itu modulasi fase dapat didapatkan dari output modulasi frekuensi yang diintegralkan. Nah, itu. Nah, kemudian ini contoh soalnya ini ya. Nah, ini. Contohnya ya. Contohnya ini suatu sinyal ya. Suatu sinyal itu nanti ini sinyalnya cosinus ya tertinggal 90 derajat. Nah, nanti digunakan untuk memodulasi karier. Kariernya itu maksimalnya 10 volt. Kemudian frekuensinya 20 kHz. Nah, kemudian konstantanya ini K sama dengan 2 radian per volt. Nah, coba nanti nanti di sini kalau dicari persamaan gelombangnya bagaimana. Nah, berarti kita tinggal menggunakan rumus yang saya berikan tadi, yang di depan tadi kan. Ada itu pergeseran fase sama dengan fase yang awal kalikan ditambah dengan K kali EM. Nah, ini EM sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan nanti akan ketemu dengan isyarat isyarat hasil termodulasi. Nah, nanti coba ini diturunkan menjadi persamaannya. Nah, nanti nanti akan kita bahas juga nanti.